Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini Vicky Tanaka akan menceritakan kisah dari seseorang yang mengalami hal-hal mencekam saat dirinya melakukan penambangan emas ilegal di dalam sebuah hutan. Dulu saya ikut teman. Teman saya adalah seorang penambang boksit sewaktu ia masih bekerja di salah satu PT tambang di daerah Papua. Ketika ia selesai dari sana, entahlah dia habis kontrak atau karena ia dipecat. Karena belum lama juga ia berada di sana, sekitar 2 tahun. Ia bernama Bang Hendy, begitu kami memanggilnya. Dia adalah kakak kelas saya sewaktu SMA dahulu. Dan memang kami ketika itu satu kampung dan satu tongkrongan. Saat ia sudah pulang dari menambang, ia pun langsung mendatangi saya yang waktu itu memang masih menganggur. Ada sih kerja, tapi ya itu namanya di kampung, jadi kerjanya hanya ala kadar. Terkadang ikut orang bertani, terkadang saya juga ikut mengambil upah sebagai tukang bangunan. Ya maklum namanya ilmu dadakan, dadakan menjadi apa saja, tergantung hajat yang punya uang. Saat di tengah hari saya mendengar suara sepeda motor yang jarang saya dengar setelah yang punya tidak lagi berada di kampung. Saya pun keluar dan mengintip dari jendela rumah. Saat saya memperhatikan dari jarak yang lumayan jauh, saat itu suara knalpot itu begitu kuat, hingga terdengar oleh saya, walaupun yang mengendarai belumlah sampai. "Bang Hendy," ujar saya dengan suara pelan. Saat ia semakin dekat, saya pun langsung mengenakan pakaian hari-hari saya. Sebuah baju bergambarkan caleg partai. Tapi saya bukanlah orang partai. Itu adalah baju yang diberi secara cuma-cuma sebagai mobilitas kampanye waktu itu. Ketika ia berhenti di depan rumah saya pun langsung keluar. "Bang," ujar saya. "Iya yuk, sehat?" tanyanya ketika itu. "Sehat bang," ujar saya. "Duduk bang." "Apa cerita bang?" "Istirahat dulu lah yuk," ujarnya. "Sakit dadaku lama-lama kerja di sana." "Memang kenapa?" "Debunya yuk, debunya buat dada saya sakit." "Udah periksa belum abang tuh?" Sembari membawa gelas dari dalam rumah. "Udah, tapi dokter bilang saya paru-paru. Tapi sekarang sudah mendingan," ujarnya. "Lalu apa kegiatanmu yuk sekarang ini?" "Gini-gini aja bang di kampung." Ngalor ngidul kami ngobrol sampai-sampai tak terasa hari pun sudah menjelang sore. Langit pun sudah berwarna minyak di atas sana. Saya pun sembari menyeruput kopi saat itu. "Tapi abang enak lah masih," ujar saya. "Masih kencang." "Kencang apanya yuk?" ujarnya. "Aku kesini mau ajak kamu ke tempat pamanku. Sekarang beliau sudah meninggal," ujarnya. "Paman abang yang di mana?" "Di 36, sebuah nama lokasi yang dimulai dengan angka. Karena tempat tersebut bukanlah pemukiman kampung, melainkan sebuah hutan yang dipetakan dengan nomor-nomor." "Ngapain kita ke sana bang? Itu kan hutan," ujar saya. "Iya, pamanku kan buka lahan di sana. Lalu sebelum ia meninggal, katanya ia menemukan emas di aliran sungai di dalam hutan." Mata saya langsung menunjukkan tatapan serius. "Ah, yang benar bang." "Iya, makanya besok aku mau ajak kamu ke sana." "Ayolah bang," ujar saya dengan penuh semangat, sambil menyeruput kopi yang hanya tersisa ampasnya saja. Setelah mencapai kesepakatan, kami pun mendapatkan sokongan dari istri. Dan Bang Hendy mengatakan jika kita akan membaginya 5-5, ujarnya. "Oke bang, siap." Karena saya tahu betul Bang Hendy adalah kakak kelas yang royal, terutama dengan saya sedari dahulu. Walaupun tidak dapat emas pun ia orang yang tidak enakan. Tetap saja gambar Soekarno itu akan saya dapatkan dalam hati saya. "Besok kita akan beli alat dulang dulu. Dan sekalian kita akan persiapkan peralatannya," ujarnya. "Oke bang." Lalu ia pun beranjak pulang dan memberikan uang untuk saya belanjakan. Ternyata benar apa yang saya gumamkan di dalam hati. "Bang, tapi abang kan sakit, gimana nanti kita nambang?" "Kita kan bukan di dalam tanah yuk. Kita kan pakai mesin. Kita telusuri sungai dan kita dulang pasirnya. Bukan ngeruk tanah seperti boksit." "Oh gitu ya bang," ujar saya katrok sekali saat itu. Tibalah keesokannya saya pun membeli semua peralatan, termasuk bekal dan minyak. 2 hari kemudian saya pun menghubunginya bahwa semua barang sudah berada di rumah. 1 jam kemudian ia sudah berada di depan rumah dengan membawa mobil pickupnya. Saya pun mulai mengangkuti barang-barang itu dengan semangat. Dan ketika akan pergi, saya pun memberikan sisa uang itu kepada Bang Hendy.
Dan saya pun tidak lupa memberikan sedikit uang pegangan kepada istri saya. Kalau nggak salah waktu itu 560.000 untuk 1 bulan. Bang Hendi pun memperhatikan saya di balik kaca spion. Lalu ia pun memanggil saya saat itu. "Yuk, berapa habis belanja itu?" 7 juta bang, ujar saya. Mesin 4 juta. Sisanya saya belikan peralatan. Dan untuk tendanya kita akan bawa sendiri. Sisanya itu 211.000 bang, ini notanya. Saya memang orangnya sangat jujur, mungkin itu yang membuat Bang Hendi mengajak saya. Tak lama kemudian ia mengembalikan uang sisa tersebut dan menambahnya dengan uang 1 juta. "Ini ujarnya, kasihkan ke istrimu." "Iya bang." Lalu istri saya pun menghampiri dan mengucapkan terima kasih. Kami pun berangkat setelah itu. Perjalanan itu memakan waktu 1 hari 6 jam untuk sampai di sana. Bukan karena jauh sekali, melainkan medan juga memberikan efek yang begitu berarti. Kebun-kebun sawit, hutan yang kami lalui, bahkan rawa-rawa dangkal di sana. Perjalanan itu tidaklah membosankan, melainkan sangat meletihkan. Sekitar 50 km sebelum sampai jalanan itu terputus. Jadi kami harus melewati hutan yang cukup lebat. Mengikuti jalan setapak yang ada di sana. Jalan itu hanya diperuntukkan untuk sepeda motor. Kami pun tetap saja menerabas hutan itu. Suasana hutan itu sangatlah mencekam, walau saat itu siang hari di hari kedua. Pohon-pohon menjulang tinggi, sahut-sahut burung di dalam hutan yang tertutup cahaya itu seakan-akan menambah kegelapan menyelimuti kawasan itu. Menambah hawa seram ketika kita berada di sana. "Bang, bener ini arahnya." "Bener, dulu sewaktu kecil saya pernah lewat sini. Sekitar 10 tahun lalu." 10 tahun lalu? Saya pun mengerutkan jidat. "Di sana kampung?" "Bukan, hanya paman saya sendirian. Anak sama istrinya sudah meninggal akibat kecelakaan. Sebentar lagi kita akan sampai," ujarnya. Perlahan namun pasti, cahaya matahari terlihat mencuri-curi celah untuk bisa menembus lebatnya hutan tersebut. Pohon-pohon yang besar tumbuh secara brutal dengan pokok-pokok yang seperti menggeliat tak beraturan. Tanah yang berair, serta hewan-hewan yang terus melihati kami dari kejauhan. Seolah semua kekejaman hutan berkumpul saat itu. Tak berselang lama, saya pun melihat sebuah tanah lapang di sana. Dan terlihat dari jauh sebuah pondok kecil. "Bang, itu tempatnya," ujar saya. "Ya, itu tempatnya. Katanya beliau sudah meninggal bang, kenapa masih ada jemuran di sana?" ucap saya. "Paman abang kan meninggalnya di rumah abang, Yok. Masa nggak tahu?" "Oh iya juga ya," ucap saya. Pondok itu terlihat sangat menyeramkan. Terlihat semuanya porak-poranda, mungkin akibat diterjang oleh angin dan badai. Terlihat juga perapian ataupun dapurnya yang masih menggunakan kayu bakar. Tampak berserakan abu dari kayu itu. Terlihat oleh saya beberapa ayam peliharaan yang berlari ke sana kemari. "Yap, kita turun di sini," ujarnya. Bang Hendi yang kala itu membuyarkan pandangan saya. Saat Bang Hendi turun dan berjalan mendekati pondok, mata saya menangkap sebuah penampakan seperti ada seseorang di kejauhan. Saya pun turun dan melihatnya dengan fokus. Dalam hati saya, itu orang apa karung ya di kejauhan sana. Lalu Bang Hendi pun memanggil saya. "Yuk, yuk sini bawa barangnya turun," ujarnya. Iya bang, saya pun segera menurunkan semua barang tanpa memperdulikan itu orang ataupun karung. Selesai menurunkan barang, saya pun tak sengaja terpandang dengan objek itu lagi. Saat saya pandang objek itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Timbul tanda tanya saya saat itu. Benar dugaan saya, itu pasti orang. "Yuk, kamu ngeliatin apa?" ujar Bang Hendi. "Bang, sini," ujar saya melambaikan tangan. Bang Hendi pun mendekat dan bertanya, "Ada apa, Yok?" "Tadi saya lihat orang di sana." "Mana ada, Yok, di sini nggak pernah didatangi orang. Kecuali di sini ada kebun." Ada benarnya juga yang dikatakan oleh Bang Hendi. "Udah yuk kita lanjutin proyek kita," ujarnya, sambil memegang alat dulang emas. Saya pun perlahan bergeser meninggalkan tempat itu, dan mulai membantu Bang Hendi. Suasana di sana sangatlah dingin ditambah cuaca mendung. Kala itu kami seperti anak pramuka. Selesai beberes, kami pun mulai mengumpulkan kayu bakar. Dan saya lihat Bang Hendi pun menangkap salah satu ayam di sana. Langit semakin sore dan mendung semakin menebal. Karena suasana itulah menambah kesunyian yang mencekam. Menjadikannya seolah-olah seperti sudah malam. Bunyi-bunyi hutan pun mulai saling bersaut-sautan. Rintik-rintik kecil hujan itu menambah kelam mencekam kesunyian di sana. Tibalah waktu makan malam.
Kami berdua seperti mendengar gonggongan anjing di dalam hutan. Saya dan Bang Hendy berpandangan, lalu Bang Hendy hanya bilang mungkin itu anjing liar, ujarnya. Dia sepertinya santai saja, seperti sudah terbiasa dengan hal-hal itu. Malam pun kami lewati, tibalah esok paginya kami pun mulai melakukan pendulangan. Dengan pergi masuk ke dalam hutan yang berada di depan pondok. Kami terus maju ke dalam. Suasana di sana saya rasakan malah semakin membuat saya kebingungan. Pohon-pohon itu menjulang tinggi, serta jalanan yang licin dan banyak pohon-pohon tua yang sudah berlumut. Belum lagi tanah yang kami pijak di sana berair. Terkadang kami harus berhenti karena adanya pacat yang menempel. Pacat adalah binatang di dalam hutan seperti lintah yang berukuran sangat kecil. Saat sudah menemukan tempatnya, saya di sana dibuat terperangah. Di dalam hutan itu ada pasir yang mencuat dari dalam tanah. Pasirnya berwarna agak kemerahan dan kuning. Ada juga sebagian hitam dan biru. Sebenarnya itu adalah timah yang mengalir mengikuti aliran air. Di sini yuk, ujar Bang Hendy. Oke lah bang, kami pun mulai mendulang di sana. 1 jam kami mendulang dengan manual mengikuti aliran air yang tidak terlalu deras itu. Akhirnya nampaklah butiran-butiran emas kecil yang menempel di alat dulang itu. Tanpa kami sadari, jikalau tempat kami berada itu tepat di depan mulut goa yang tersamarkan oleh pohon dan semak. Kita nggak usah balik ke pondok, yok. Kita jadikan mesin itu sebagai penerang saja. Sampai malam bang, ujar saya. Iya, karena saya diajak dan tidak mengeluarkan modal sepeser pun, jadi ya saya ikut-ikut saja. Lalu tak lama kemudian, terdengar suara nafas yang sangat kecil di telinga saya. Bang Hendy terus saja mendulang di depan saya. Saya pun berhenti mendulang beberapa menit, mendengarkan suara apakah itu. Lama saya menunggu, suara itu tidak terdengar lagi. Akan tetapi bulu kuduk saya merasa sangat merinding. Padahal itu masih di siang hari. Singkat cerita, hari itu semakin sore, kami pun beristirahat sejenak. Baju dan celana ketika itu sudah basah kuyup. Yuk kita buat tenda, ujar Bang Hendy. Saya pun pergi mencari kayu untuk dibuat menjadi tenda. Saat saya akan menerabas semak di depan saya pun terpeleset di dalam mulut goa itu. Bang, bang, ujar saya berteriak sambil memegang daun-daun dan akar yang menjalar di sana. Yuk, yuk, ujar Bang Hendy membantu saya. Lalu saya pun ditariknya. Saat kami membersihkan semak-semak itu, terlihatlah sebuah goa di sana. Sepertinya ini goa bang, ujar saya. Iya yuk, lalu kami pun mencoba memasukinya. Dan kami pun menemukan cawan yang terbuat dari seng ataupun kaleng, serta kunci berbentuk L untuk memutar mesin diesel. Wah bang, ini sepertinya goa bekas orang menambang, ujar saya. Bisa jadi yuk, banyak juga bekas-bekas makanan kaleng di sini. Ada setumpuk kaleng sarden di pojok sana. Namun hanya 10 yang terbuka. Mungkin kisaran 2 atau 3 dus yang masih utuh. Saya pun berpikir keras kala itu. Ini seperti tambang yang ditinggal, bukan karena selesai, melainkan mereka lari dari sesuatu. Karena tidak mungkin kaleng-kaleng itu masih banyak yang utuh, ujar saya dalam hati. Pas bener ini yuk, stok kita makin banyak. Bawa semua barang kita yuk, kita pindah di sini, ujarnya. Saya sebenarnya berat hati dan ingin mengajukan keberatan, tapi itu tidak bisa terucap. Saya dari awal bisa merasakan keganjilan tempat ini. Pertama kali ketika saya melihat seseorang di dalam hutan. Dan lagi ini ada goa yang tertutup oleh semak-semak. Setidaknya ini sudah menjadi cukup bukti jika goa ini sudah ditinggalkan. Dan jejak serta barang di dalam seperti ditinggal begitu saja. Tapi apalah daya, saya turuti saja Bang Hendy. Tak terasa kegelapan sudah menyelimuti kala itu. Ia merambat pelan namun pasti dengan menutupi cakrawala. Dari langit goa berseliweranlah kekelawar yang keluar dan masuk. Kami pun duduk di perapian di dalam goa tersebut. Saat duduk itulah saya mulai memandangi emas yang kami dapatkan tadi siang. Mungkin sekitar 5 graman lah. Belum selesai menyantap makanan, ketegangan pun akhirnya dimulai. Malam pertama di goa itu, saat tengah duduk sembari mengaduk mie instan, angin berhembus di goa itu. Angin itu hanya satu arah. Itu jelas sekali dari miringnya tumbuhan di depan kami. Lalu suara gonggongan anjing itu pun terdengar sayup-sayup. Saat itulah kuping saya berdenging tiba-tiba. Saya pun menutup telinga, Bang Hendy pun merasakan hal yang sama. Itu terjadi hanya 10 detik saja. Namun saya melihat kuping Bang Hendy mengeluarkan darah. Sedangkan saya tidak berdarah saat itu.
Hanya saja begitu sakit, seperti suara ultrasonik yang berfrekuensi sangat tinggi. Setelah hal itu menghilang, ada sebuah kepala dengan rambut yang panjang melayang di depan goa. Jika membayangkan kejadian itu, saya tak bisa memejamkan mata walaupun hanya sedetik. Perlahan kepala itu melayang melintas di depan goa. Dengan suara yang pelan, Bang Hendy pun meminta saya menumpahkan mie itu di atas api yang kami telah hidupkan. Saya pun melakukannya. Ternyata pemadaman itu menimbulkan asap yang keluar dari mulut goa. Dengan sigap, Bang Hendy menarik tubuh saya untuk masuk ke dalam goa lebih dalam. Lalu saya pun diminta untuk menutupi aroma tubuh dengan sebagian tanah yang basah dan lembek. Karena asap itulah, Palasik itu mendatangi goa itu. Asap itulah yang menuntunnya sampai depan mulut goa. Ia mengambang dan berdiam diri di depan mulut goa, sambil matanya seperti menerawang ke depan. Matanya berwarna merah terang dan bagian organnya berwarna merah segar. Saat itu kami tidak bisa bergerak, sekalipun digigit semut ataupun laba-laba, kami tidak bisa bergerak sama sekali, hanya bisa tengkurap di tanah. Cukup lama ketika itu ia mengamati kami di dalam goa. Setelah ia pergi, kami tidak langsung bergerak. Takut ia tiba-tiba muncul di depan kami. Dirasa situasi sudah aman, bicaralah Bang Hendy. Yuk, sepertinya benar dugaanmu. Jika kamu melihat seseorang itu. Saya sebenarnya sudah merasakan itu dari awal, Bang. Tapi saya nggak enak mau bilangnya. Apa kita pulang ke pondok saja, ujar Bang Hendy lagi. Gak bisa, Bang. Hutan pasti berbicara dengan makhluk itu. Dan di hutan selebat ini, saat berjalan di malam hari, kita hanya akan berputar-putar saja, ujar saya menegaskan kala itu. Lalu bagaimana ini? Kita tunggu pagi saja, ujar saya. Karena sudah tidak tahan lagi dengan gatal yang melanda, Bang Hendy pun berdiri lalu ia berjalan pelan ke depan. Sesampainya di ujung mulut goa, ia melihat ke sana kemari. Sepertinya aman, yuk. Kita langsung saja pulang ke pondok. Besok kita ke sini lagi, ujarnya. Saya pun beranjak dari tempat saya berbaring. Diam-diam mendekati Bang Hendy. Kami pun bersiap untuk langsung pulang. Belum sempat melangkah, terdengar suara wanita menangis di kejauhan. Suara itu pelan sekali, sayup-sayup. Yang saya tahu jika suara makhluk seperti itu, jika pelan berarti ia sangatlah dekat. Ternyata hal itu benar-benar terjadi dan tidaklah meleset. Baru saja kami keluar beberapa meter dari mulut goa, ternyata makhluk itu sudah berada di atas goa. Yang sedari tadi ia sengaja menunggu kami keluar. Bang Hendy pun teriak-teriak dengan histerisnya. Makhluk itu tak bergeming sama sekali. Malah ia menunjukkan keberingasannya ketika itu. Giginya semua yang tak bertaring tiba-tiba tumbuh dan memanjang. Lalu ia melesat dengan cepat, menancapkan taringnya ke kepala Bang Hendy. Darah saat itu mengucur deras di kepala Bang Hendy. Untung saja makhluk itu mengenai kepala bagian samping, dekat dengan telinga. Jadi tidak terlalu fatal. Namun kuping Bang Hendy terkoyak saat itu. Saya pun langsung meraih tangan Bang Hendy, sembari berlari masuk ke dalam hutan. Jalan yang saya tempuh saat itu tak tahu harus kemana. Ditambah dengan suasana yang gelap gulita. Stop, stop, ujar Bang Hendy. Bukan ini jalannya, yuk, ke sana, ujarnya. Menunjuk ke arah salah satu pohon dengan nafas yang ngos-ngosan kala itu. Makhluk itu pun tak lama kemudian terdengar tertawa lagi, membuat kami mengetahui di mana ia saat itu. Di tengah gelapnya hutan, makhluk itu melayang-layang memasuki hutan. Ia timbul di sela-sela pohon mencari kami. Kami pun akhirnya bersembunyi kembali di dalam semak-semak. Disitulah saya berkata dengan Bang Hendy, apa karena kita tidak izin terlebih dahulu ya Bang? Ah, mana pakai begituan, ujarnya. Jam di tangan saya saat itu menunjukkan tepat pukul jam 12 dini hari. Kita lari saja yuk, ujarnya. Kami pun akhirnya berlari. Saya mengikuti Bang Hendy dari belakang. Jarak waktu itu sekitar 5 km dari pondok. Di tengah pelarian yang hampir 20 menit saya berlari, saya pun kehilangan dengan Bang Hendy. Bang, ucap saya pelan sambil menurunkan tubuh saya. Tak ada jawaban saat itu. Lalu tak berselang lama, saat saya berjalan jongkok, saya merasa seperti ada sesuatu di belakang saya. Ternyata makhluk itu sudah berada tepat di belakang punggung saya. Saat saya menoleh, menyeringailah wajah makhluk itu. Saya pun berdiri dan akhirnya berlari. Sedang dalam pelarian itu, saya bertemu dengan Bang Hendy yang berbicara sendiri. Bang, ucap saya. Lalu Bang Hendy pun secara spontan melihat ke belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Orang yang diajaknya bicara
Yang dianggapnya saya ternyata bukan. Gelapnya suasana hutan itu membuat pandangan menjadi pendek. Belum lagi suara-suara aneh di dalam hutan menderu dari segala arah. Sulit untuk mengambil keputusan akan ke arah mana untuk waktu itu. Lalu tak lama kemudian di dalam hutan itu ada suara seperti seseorang yang sedang berjalan. Kami pun sembunyi lagi di semak-semak. Lalu terpandanglah oleh kami dengan samar-samar seseorang yang sedang berjalan dengan menyeret kakinya. "Bang, itu pasti palasiknya," ujar saya. Bang Hendy diam saja tak berbicara apapun. Saya pun menoleh ke arah Bang Hendy. Ternyata di sebelah saya, Bang Hendy sudah lemas. Dan saya melihat urat-uratnya membiru. "Apakah beracun gigitan makhluk itu ya?" ujar saya. Saya pun membopongnya berjalan perlahan. Lalu tiba-tiba saya melihat cahaya api di depan. Saya pun mengarah ke sana. Saat saya amati seperti biasa, ada seseorang dari balik bayangan api itu. Saya pun mempercepat langkah ketika itu. Ternyata itu adalah Bang Hendy yang menyalakan api dan menambah api itu agar lebih besar. Ternyata ia sudah sampai lebih dulu. "Bang," ujar saya. Ia pun menengok ke arah saya. "Jika itu Bang Hendy, lalu siapa yang saya gendong?" ujar saya. Tiba-tiba tawa itu terdengar lagi dengan suara yang keras di atas pohon. Saat saya hendak menurunkan Bang Hendy yang saya gendong itu, betapa terkejutnya saya. Yang saya gendong adalah tubuh yang tidak memiliki kepala. Spontan saya lemparkan tubuh itu dan berlari menjauh, mendekati Bang Hendy yang memegang kayu bakar saat itu. Tiba-tiba palasik itu turun dari atas dan memasukkan kepalanya ke dalam tubuh. Hal itu membuat kami merinding, ketakutan. Ketika sudah tersambung, ia berdiri dan mengucapkan bahasa yang susah dimengerti. Lalu ia pun pergi memasuki hutan tersebut. Setelah ia pergi, saya tanyakan kepada Bang Hendy, ia berkata apa. Lalu Bang Hendy pun mencoba menjelaskan jika ia adalah penunggu hutan ini. Ia sebenarnya adalah seseorang yang sudah hidup di sini sejak lama. Mungkin ia suku asli di sini. Dan tidak mati dan juga tidak hidup. Itulah yang saya tangkap, ujar Bang Hendy. Intinya ia mengusir kita agar tidak masuk lagi ke dalam hutan. Sejak kejadian itu, keesokan harinya kami pun segera mengemasi barang-barang dan mengambil barang-barang yang masih tertinggal di sana. Lalu kami pun segera pulang. Akan tetapi sebelum pulang, kami menemukan salah satu bongkahan batu yang masih mengandung emas. Saya pun meminta kepada Bang Hendy untuk membawa batu itu dan akan melepaskan emas-emasnya. Entahlah apa yang menjadi motif makhluk itu. Yang jelas sepertinya makhluk itu tidak mengizinkan siapapun yang masuk ke dalam hutan itu.